Ini adalah upacara Bukaka yang ada di Desa Girimas, di mana di dalam upacara ini aku mempertaruhkan 26 juta barang yang aku bawa. Ada Insta360 ekspor dan juga ada Canon, dan juga di dalam upacara ini aku hampir pindah alam. Di sini saya mau bilang benar-benar saya nggak kuat lagi. Saya nggak mau ngambil resiko nanti. Dan di Jalan Tanjakan ini akan menjadi saksi Bukaka di tahun 2025. Mari kita saksikan. Upacara Bukaka yang ada di Desa Girimas itu masuk sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau bisa dibilang WBTB di Kabupaten Buleleng, dan tradisi ini itu dilakukan pada Purnama Sasih Kedase. Jadi upacara Bukaka ini itu bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewi Kesuburan atas kesuburan tanah dan segala hasil pertanian yang melimpah. Dari upacara ini itu menghabiskan biaya sekitaran kurang lebih 200 juta, dan kita bisa melihat upacara ini setiap 2 tahun sekali. Sedangkan untuk Bukaka yang kita lihat ini itu berwujud seekor burung Garuda, dan ini semua itu terbuat dari ambu atau bisa dibilang daun enau muda, dan juga saya melihat di sini ada yang namanya bambu, dan Bukaka ini itu dihiasi oleh bunga kembang sepatu atau bisa dibilang pucuk bang. Jadi Bukakanya itu dibuat di hari hanya guys, greget banget kan. Dan sakralnya lagi, isi dari Bukaka itu tidak boleh direkam, dan ini benar-benar ditutupi oleh kain putih. Tapi kalau dari luar sih boleh ya. Jadi yang kelihatan cuma kainnya saja. Babi ya. Oh berarti setengah-setengah berarti. Uratnya. Oh makakap. Oh berarti dipotong babinya. Oh dibelah. Ada beten terbang, ada mata. Seperti dipanggang. Pembicaraan yang saya tangkap di saat itu ternyata di dalam Bukakanya ada seekor babi, di mana babinya di bawahnya matang dan sedangkan di atasnya itu masih mentah. Dan babinya ini hanya dibelah saja dan dimasak dengan cara dipanggang. 12 kurang 20 menit ya. Dan orang-orang udah pada berdatangan. Tidak masyarakat setempat aja yang hadir di saat itu, tapi juga ada banyak konten kreator yang datang ke Desa Girimas, dan istimewanya lagi itu ada Bapak Bupati dan juga kawan-kawannya menghadiri upacara Bukaka ini. Tepat banget di belakang saya ini itu ada yang namanya Ingke. Pas banget setelah selesai membuat yang namanya Bukaka, itu warga masyarakat yang ada di Desa Girimas itu merayakannya dengan cara makan-makan. Jadi mereka ini benar-benar beda dari desa lain. Soalnya ketika mereka makan itu nasinya sampai terbang. 2 jam. Uniknya upacara Bukaka ini itu di mana warga masyarakatnya itu menghiasi wajahnya atau memakeup-in wajahnya itu aneh-aneh. Ada yang temanya Joker, ada yang nggak bisa ditebak, ada yang kayak kucing. Widih, banyak banget. Lagi satu ini makeupnya kok hitam ini udah pasrah banget ya. Oh, dibalik ya doang. Aja semangat. Untuk mencari pasangan di sini itu kita bisa lihat dari kamen yang mereka gunakan. Kalau kamen yang berwarna kuning itu masih remaja atau belum menikah, sedangkan kamen yang berwarna merah itu udah menikah. Jadi mereka ini mempunyai tugas-tugasnya masing-masing. Untuk kamen yang berwarna merah itu mengangkat yang namanya Bukaka, sedangkan untuk yang berwarna kuning itu mengangkat yang namanya pengagongan atau bisa dibilang syarat alit. Waktu menunjukkan jam 12 lebih 20 menit ya. Jadi mereka ada di belakang, mereka sedang melakukan yang namanya persiapan. Untuk tujuan pertama, kita semua ini akan menuju ke Pura Pancoran Emas. Kalau dari puranya menuju ke Pura Pancoran Emas itu kalau jalan kaki ini akan memakan waktu sekitaran 10 menitan. Belakang saya ada ibu-ibu ya, yang itu ngajak anaknya juga. Tidak satu orang tua aja yang aku lihat membawa anaknya di saat itu, tapi lebih daripada satu, dan ini mereka semua benar-benar kompak banget. Dan pada akhirnya kita sampai di sini dan semuanya akan duduk dan melakukan persembayangan. Nah di sini tahun lalu ada momen bagus ya. Di sini yang aku lihat ya bunganya itu dikasih begitu aja ya. Pakai sembahyang nanti. Pakai sembahyang nanti ya. Tidak bunga saja yang dilempar-lempar, tapi bijanya juga dilempar-lempar. Jadi bija yang ada di pura ini itu berwarna kuning. Konon katanya menurut cerita masyarakat kalau kita mengambil bija ini itu katanya kuat ketika mengangkat yang namanya Bukaka. Saya dapat sedikit. Remaja yang mengangkat pengagongannya atau bisa dibilang syarat alit itu bener-bener semangat banget. Ini jalannya tanjakan tapi mereka itu tabrakan.
Benar-benar seru banget. Untuk pengagungan yang terakhir, sepertinya yang di belakang nggak kuat lari-larian dan itu melakukan pergantian di tengah jalan. Dan tepat banget di lokasi ini, tepatnya itu di depan Candi Bentar Pura Gunung Sekar, itu terjadi yang namanya perpisahan antara yang berwarna kuning dengan yang berwarna merah. Dimana yang berwarna kuning atau yang masih remaja itu menuju ke Pura Subak, sedangkan yang berwarna merah atau yang sudah menikah itu menuju ke Pura Gunung Sekar. Jadi jalan yang kita lalui itu adalah Oke, siap. Jalan untuk menuju ke Pura Gunung Sekar itu benar-benar menguji adrenalin kalau kita lari dari atas sampai bawah. Soalnya ini batunya lumayan tajam-tajam banget. Tidak beli yang satu itu aja yang memanggil namaku, tapi juga penonton yang ada di jalan ini juga memanggil namaku. Waduh, lama-lama ini seperti artis desa ya. Dan ini penonton setianya ya. Panggilan Upaoye itu belum selesai sampai di atas. Ini gimana? Halo. Hey. Dan pada akhirnya saya sudah sampai di puncak. Dan aku benar-benar kaget banget ketika sampai di Pura Gunung Sekar. Soalnya itu bijanya lagi dilempar-lempar dan apa yang terjadi? Aku nggak tahu bro, tiba-tiba aja lari. Tiba-tiba aja lari ya. Sepertinya mereka ini benar-benar semangat luar biasa. Jadi situasi di saat itu mereka semua itu belum sampai di atas, tapi beberapa orang udah mulai lari dari atas menuju ke bawah. Aco dong, aco. Aco dong. Sing manggo tuh, sing manggo. Sing manggo, sing manggo. Sing manggo. Oke, siap. Jadi mereka belum lihat ya, orang-orang itu belum pada masuk ke sini. Tiba-tiba aja udah lari. Dan inilah yang seharusnya terjadi di Bukakak di tahun 2025, di mana mereka itu semua akan berlari dari atas menuju ke bawah untuk mengambil yang namanya Bukakak. Di atas sudah menyiapkan jalan. Dan tibalah kedatangan mereka, dan di sini benar-benar bulu kuduku benar-benar merinding. Benar-benar ingin ketawa di saat itu, tapi takut dosa. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi di Bukakak di tahun 2025. Apapun bisa terjadi di jalan tanjakan ini. Yang di belakang yang saya lihat, ini mereka udah mulai pelan-pelan ya, nyari aman aja ya. Nah, sekarang nih momen-momen nih. Yang tadi itu belum seberapa, dan inilah saatnya membawa yang namanya Bukakak dari bawah menuju ke atas ke Pura Gunung Sekar. Dimana yang saya lihat di sini itu orang-orang, khususnya laki-laki yang menggunakan kamen yang berwarna merah itu mereka saling gotong royong, saling membantu satu sama yang lainnya untuk membawa yang namanya Bukakak yang super berat banget. Ini baru, kalau bisa dibilang ini baru 40% ya. Dengan semangat masyarakat yang berapi-api dan cuaca yang sangat super panas sekali, dan pada akhirnya Bukakak yang ada di Desa Girimas itu hampir menyentuh tempat tujuannya. Oke, Bukakaknya masih stuck di sana ya. 20% lagi kita akan sampai. Dan pada akhirnya sepatu saya lepas bro. dan untungnya ada pria baik yang mengambilkan sepatu saya. Untung diselamatkan. Gimana? Hah? Bisa napas. Dan inilah beberapa reaksi dari wajah mereka ketika sampai di tempat tujuan, yaitu Pura Gunung Sekar. Dan setelah itu syarat Alidnya akan berangkat terlebih dahulu, dan Bukakaknya itu akan keliling sebanyak 3 kali di dalam Pura Gunung Sekar. Dan setelah itu mereka akan turun rame-rame dari atas menuju ke bawah untuk menuju ke tempat tujuan mereka. Hah? Lagi satu putaran. Yang tadi kan orangnya aja yang turun, tapi sekarang orangnya plus Bukakaknya turun juga. Untuk tempat tujuan Bukakak di hari itu tidak main-main. Jadi satu hari sebelumnya warga masyarakat yang ada di Desa Girimas itu menuju ke Pura Gunung Sekar, tepatnya itu di malam hari, di mana mereka di saat itu meminta petunjuk kepada para dewa yang ada di Pura Gunung Sekar. Dan setelah itu mereka menuju ke Pura Subak. Nah, disinilah kita bisa mengetahui di mana tempat tujuan Bukakak yang akan jalan di esok harinya. Tapi sayangnya di momen ini aku tidak bisa merekamnya, soalnya dilarang. Karena ini upacaranya sakral banget, jadi aku mengambilnya dari Yang terjadi di saat itu, ada salah satu pemangku itu kerauhan, di mana beliau itu menyampaikan bahwa besok Bukakaknya menuju ke Pura Kaje atau bisa dibilang Pura Sukalepang. Dan
dan bangkit lagi. Oke, semangat. Dan inilah yang terjadi kalau kita itu ikut lebih dekat lagi sama Bu Kakaknya. Jadi posisinya itu saya berada di belakangnya Bu Kakak. Waduh, saya sarankan jangan coba-coba. Benar-benar. Gerakannya benar banget. Oh my god. Nah, sekarang udah mulai tenang. Gimana nih, Aman? Mantap, mantap. Untuk jarak yang ditempuh dari Pura Gunung Sekar menuju ke Pura Kaje itu kalau jalan kaki akan memakan waktu sekitaran kurang lebih 30 menit. Sedangkan untuk jaraknya ini kurang lebih 2 km. Ini efek akibat kemarin ikut di kebun tambahan. Sangsit. Suog. Sumpah ini tenaga. Di momen itu aku benar-benar kelelahan banget dan ini aku tidak mau putus videonya sampai di sini saja dan aku benar-benar memerlukan yang namanya air putih. Soalnya ini benar-benar panas banget dan aku merasa kayaknya aku udah merasakan yang namanya dehidrasi. Air putih nggak ada ya? Dan sampailah kita di perempatan yang ada di Pasar Desa Sangsit, di mana perempatan ini itu banyak banget aku merekam kejadian-kejadian yang ada di Desa Sangsit. Benar saja, ternyata di sini ada kejadian di mana Bu Kakaknya itu mau hampir ke Pura Beji. Tapi apa yang terjadi? Kalau aku lihat di sini warga yang ikut Bu Kakak itu mau menuju ke Pura Beji atau di sebelah kanannya, tapi Bu Kakaknya itu tujuannya di sebelah kiri dan ini aku benar-benar tidak tahu kenapa ini bisa terjadi dan ini masih menjadi misteri di dalam pikiranku. Benar-benar menegangkan sekali. Dan pada akhirnya aku menemukan apa yang aku cari. Bisa kan di bedak yuk. Sekarang posisinya aku benar-benar ketinggalan jauh dari Bu Kakaknya, tapi tidak tahu kenapa di pertengahan jalan aku melihat. Di sini saya melihat di belakang saya ya ada seorang anak kecil yang sedang pingsan ya. Dan ini adalah upacara di Bali yang paling terbanyak warganya yang ikut yang pernah aku lihat, di mana di saat itu aku udah nggak bisa berlari lagi soalnya di depannya itu banyak banget ada orang-orang. Untung dapat air lagi. Terselamatkan nyawa kita nih. Di jalur yang kita lalui sekarang itu warganya benar-benar mengerti apa yang kita butuhkan, yaitu air. Ini spot air yang ketiga yang aku temukan ya. Sebelumnya ada 2, sekarang ada 1. Sebenarnya tenagaku di saat itu udah benar-benar habis banget. Kalau bagikan baterai HP ini masih 5%. Yang mau minum silakan. Gratis Pak ya? Gratis. Sumpah ini dari awal sampai menuju ke puranya itu banyak banget yang memanggil namaku. Aku nggak tahu dah berapa kali itu panggilan Poyo, aku nggak tahu dah. Love you, I love you, I love you. I love you guys, I love you. Gimana perasaannya nih? Lagi Bangga banget. Angswang dek. Habis itu cari gula bareng ngelal. bahasa Indonesia nyangsang beda apa? Ada dingin pun bahasa Bali dan Pak. Pelan-pelanin sedikit. Oh, pelan-pelanin sedikit oke. Pelan-pelanin sedikit, tapi udah ngangsuang nih. Oh ya. Sabar guys ya. Lelah nih guys, lelah. Akibat candaan dua pria Bali ini, itu capekku tidak terasa dan pada akhirnya kita sampai di tempat tujuan. Dan di sini aku udah kehabisan tenaga. Ya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tarian sekegong ini membuat aku lebih semangat lagi dan pada akhirnya aku masuk lagi lebih dalam lagi. Dan ini kita belum selesai. Kita naik lagi loh, kita naik lagi. Di momen ini aku mencoba untuk memancing mereka untuk lebih semangat lagi dan apa yang terjadi? Jadi jalan untuk menuju ke dalam itu agak sedikit sempit dan pada akhirnya kita sampai di tempat pura kaje yang ada di Desa Sangsit. Gimana perasaan? Terbaik. Jadi yang saya rasakan dari sekian melasti yang saya ikutin, jadi ini yang mau hampir habis soalnya besok ada medeng lagi. Wajah saya itu kalau bahasa Balinya semutan. Untuk di dalam pura kita itu melakukan yang namanya persembahyangan dan juga banyak ada tarian. Tarian yang pertama itu ada tarian Canang Sari, tapi Tadi saya agak sedikit telat ngerekam tari Canang Sarinya ya. tarian selanjutnya ada tarian Cecepan Kewajikan, tarian Petaboh, tarian Canang Cane pria dan wanita, tarian Tumba, dan yang terakhir ini ada tarian Tetegenan.
Gong sudah berbunyi dan Bukaka mau diangkat dan saatnya kita Sekarang aku merubah posisi perekaman. Yang sebelumnya aku merekam dari belakang dan sekarang aku berada di posisi paling depan. Dan ini lebih seru daripada sebelumnya. Aduh, saya lepas lagi yang ketiga kalinya ini. Untuk jalur selanjutnya itu kita melalui jalur yang sama dengan sebelumnya. Dan sekarang itu jalannya lebih banyak turunan. Dan ini sedikit membantu tenaga saya yang hampir habis ini. Suara ini menandakan akan terjadi sesuatu hal di depan mata kita. Dan inilah yang terjadi. Terselamatkan saya, terselamatkan. Yang aku pikirkan di saat itu adalah kameraku yang ada di depan dadaku. Itu adalah kamera Canon R50, di mana itu harganya 13 juta. Dan aku tidak mau kamera yang aku buat ngerekam itu rusak di upacara ini. Dan ini benar-benar ngeri banget, dimana di saat itu jalanannya itu benar-benar habis banget. Dan di depan aku itu ada seorang bapak dengan anaknya yang gak bisa lewat di jalan itu. Oke, dan sekarang saya akan melewati yang namanya jalur pintas ya. Soalnya aku harus berada di depan. Halo, halo. Semoga aku tidak kehilangan momen yang ada di perempatan yang ada di pasar desa Sangse. Sini nggak aku aja yang berlari. Ada juga yang lainnya, ibu-ibu, anak-anak. Oh. Dan pada akhirnya aku berhasil menyalip Bukakaknya dan aku sekarang berada di depan lagi. Sini tenagaku benar-benar habis banget. Dan muncullah Bukakak dari arah barat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di depan Bukakak itu ada seorang wanita yang kerauhan. Yang mau lihat di sini ya, samping kiri itu Bukakak. Yang di sebelah kanannya itu ada cewek yang sedang kerauhan. Kayaknya ini kerauhannya udah nggak terkontrol ya. Akhirnya di depan lagi. Oke. Mantap. Seru. Di sini tenagaku benar-benar habis banget. Napasku ngos-ngosan. Ini seperti baterai HP lagi 2%. By the way, sekarang jam berapa nih? Jam 3 kurang 14.44. Pada akhirnya aku masih bisa berdiri di tempat tujuan selanjutnya, yaitu Pura Subak, di mana di sini mereka itu akan mengelilingi pura ini dengan Bukakaknya sebanyak 1 kali. Dan setelah itu mereka akan menuju lagi ke Pura Gunung Sekar. Dan di sini aku memutuskan aku tidak bisa naik lagi. Sini saya mau bilang benar-benar saya nggak kuat lagi. Saya nggak mau ngambil resiko nanti di atas pingsan. Siapa yang nulungin saya? Sekali anakku. Hai guys. Ayo. Oke, aku tidak mau mengecewakan kalian. Aku tidak mau kehilangan momen yang ada di atas. Dan inilah yang terjadi di dalam Pura Gunung Sekar, di mana masyarakat yang masih sanggup naik ke atas itu mereka itu melakukan yang namanya lempar-lemparan tipat. Katanya tipat ini kalau dimakan atau disurut itu katanya akan menjadi lebih kuat lagi. Tadi pembukaannya di sini dan saya tutup di sini juga. Jadi itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya aku berada di sini. Dan seperti inilah endingnya Bukakaknya ya.